Memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober, pemerintah Kota Malang Senin 23 Oktober 2023 menggelar apel peringatan Hari Santri di Balai Kota Malang. Selain diikuti oleh ratusan santri di Kota Malang, juga dihadiri dua tokoh penggagas lahirnya Hari Santri, yakni Haji Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, dan Kiai Haji Thorik bin Ziyad, pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam Pagelaran Kabupaten Malang, serta Forkopimda Kota Malang. Apel peringatan Hari Santri Nasional ke-8 tahun 2023 dipimpin oleh penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan di samping kanan, kerjakan. Perwira Keamanan, Kepala Satpol PP Kota Malang, pembawa acara, bagian protokol dan pimpinan sekretariat daerah Kota Malang. Siap! Run! Penghormatan pasukan Kepada pembina apel, hormat! Run! Laporan Komandan Apel. Lapor apel Hari Santri. Lapor apel perayaan Hari Santri Nasional ke-8 tahun 2003 siap dimulai. Laksanakan.
Kita mulai. Selesai. Lapor. Membaca resolusi jihad. Siap. Laksanakan. Pada apel tersebut juga dibacakan resolusi jihad oleh perwakilan santri Kota Malang, yang membacakan resolusi para kiai di wilayah Jawa Madura yang melawan penjajahan kolonial untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Tuntutan ulama kepada pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi wakil-wakil daerah ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Perhimpunan Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat a. bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Para ulama. Pembacaan resolusi jihad telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Tuh perhatian, istirahat di tempat. Rat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan kami banggakan bersama Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Basarah, SH.MH, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Malang, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang saya hormati juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas tema Hari Santri Nasional tahun 2023 yang diusung pada peringatan tahun ini, yaitu Jihad Santri Jayakan Negeri. Hadirin sekalian saya hormati, sebagai bagian dari warga Malang Raya, kita patut berbangga kepada kita sama-sama mendengarkan pidato Bapak Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2023 kemarin. Presiden Jokowi menceritakan sejarah lahirnya Hari Santri yang gagasan dan usulannya lahir dari Malang, Jawa Timur. Saat beliau datang berkampanye pada pilihan presiden tahun 2014 lalu. Ternyata pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 saat kampanye Pilpres 2014, calon presiden nomor urut kedua bernama Insinyur Joko Widodo berkunjung ke pesantren Babu Salam, Pagelaran, Malang, Jawa Timur. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam amanatnya mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional ke-8 tahun 2023. Untuk santri diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, dalam menghadapi tantangan ke depan, kita perlu memperkuat semangat jihad dalam diri kita untuk perjuangan demi kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa. Para santri diminta untuk meneruskan semangat juang para kiai yang telah memberikan contoh nyata dalam menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Pengusul penetapan Hari Santri Nasional kepada Pak Jokowi pada waktu itu menjelaskan bahwa negara perlu mengakui dan menghormati perjuangan kaum santri Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diawali dengan fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 yang mewajibkan umat Islam wajib berperang melawan negara, nikah, dan sekutunya yang berusaha menggagalkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tokoh-tokoh yang merancang kontrak politik Hari Santri Nasional pada waktu itu adalah Kiai Haji Thorik bin Ziyad, pengasuh pondok pesantren Babu Salam, Malang. Dan seniornya di organisasi pergerakan mahasiswa yang bernama Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI dan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Malang Raya. Selain itu, Bapak Dr. Ahmad Basarah saat ini juga menjadi Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpedam PPNU. Selanjutnya, pada pemilu 2014, Pak Jokowi berhasil memenangkan dan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi pun akhirnya memenuhi janji politiknya tersebut dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang menetapkan tanggal 22 Oktober 1945 sebagai Hari Santri Nasional. Sejak saat itu, bangsa Indonesia setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Ibu Bapak sekalian hadirin yang saya hormati, alhamdulillah
Saat ini kedua tokoh tersebut telah hadir bersama kita pada upacara peringatan Hari Santri Nasional pada hari ini di Balai Kota Malang. Kepada yang hormat Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah dan Bapak Kiai Haji Thorik bin Ziyad, kami mohon berkenan untuk berdiri. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, bahwa santri bukan dari kalangan yang mondok di pesantren saja, tetapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri sejati. Kaum santri adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, kita perlu memperkuat semangat jihad dalam diri kita. Jihad yang dimaksud bukanlah jihad dalam arti perang, melainkan jihad dalam arti perjuangan untuk kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun negeri ini. Dan mari kita tiru semangat juang para ulama dan kaum santri yang telah memberikan contoh nyata dalam mengemban tugas mereka sebagai penjaga negara bangsa yang berdasarkan Pancasila ini. Terakhir, marilah kita mengambil hikmah dalam merayakan Hari Santri Nasional tahun 2023 dengan merawat, menjaga, dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita jaga persaudaraan dan persatuan nasional, khususnya dalam menjalani tahun politik yang sedang berjalan di tanah air saat ini. Semoga semangat santri terus menyala dalam diri kita semua dan menjadi pendorong untuk terus berbuat baik dan memberikan kontribusi nyata bagi negeri ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan semangat yang tak kenal lelah, sehingga kita dapat menjayakan negeri ini bersama-sama. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri tahun 2023, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri tahun 2023, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri tahun 2023, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Taman Budaya. Salam Bajikan. Rahayu. Siap. PJ Wali Kota Malang berharap dengan momen peringatan Hari Santri Nasional ke-8 menjadi penguatan santri dalam menjaga keutuhan NKRI, sekaligus santri semakin berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Kami bersyukur atas anugerah hidup dan kesempatan untuk menjadi bagian dari santri di tanah air Indonesia. Kau limpahkan kepada kami hingga detik ini, karena sesungguhnya nikmat, ridho, dan rahmat darimu-lah yang membuat hidup kami berarti. Ya Allah, Engkau adalah sumber segala cahaya. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para kiai kami, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah air yang kami cintai ini. Kami mohon kepadamu untuk senantiasa menjadikan para pahlawan dan pejuang resolusi jihad berada dalam tempat terbaik di sisimu. Kepada para ulama dan guru-guru kami yang senantiasa membimbing kami, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk terus mengajarkan ilmu dan kebenaran. Ya Allah, pada momentum Hari Santri ini, semoga bendera merah putih yang berkibar di hadapan kami menjadi simbol persatuan, keberanian, dan semangat perjuangan kami dalam menuntut ilmu. Santri yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan Engkau biarkan ada setitik pun perpecahan di antara kami para santri, ulama,
dan bangsa Indonesia seluruhnya. Wala tajalillahumma fina wala ma'na wala man yattabi'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel. Apa yang telah selesai dilaksanakan? Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Kepada Pembina Apel, hormat. Rat. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel selesai. Komandan apel dapat membubarkan pasukannya. Setelah apel peringatan Hari Santri Nasional, PJ Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah santri yang meraih beberapa prestasi di tingkat regional maupun nasional. Nomor 2, Alfi Bagis Sarudin, juara 3, cabang lomba karya menulis ilmiah Al-Quran Putra, mendapatkan apresiasi sebesar 3 juta. 3, Fika Rinata, juara 3, cabang lomba karya menulis ilmiah Al-Quran Putri, mendapatkan apresiasi sebesar 3 juta rupiah. 4, M. Taufilila Syarif, juara harapan 1, cabang lomba Hifdzil Quran 20 juz putra, mendapatkan apresiasi sebesar 2 juta rupiah. Mohon izin untuk kami lalu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya selaku Wakil Ketua MPR RI bersama dengan Kiai Haji Thoriq bin Ziyad diundang oleh Wali Kota Malang untuk menghadiri apel Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang lalu yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Tentu kami berdua menghormati undangan ini dan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang yang bukan hanya memberikan apresiasi kepada kami berdua selaku pihak yang pada 27 Juni 2014 yang lalu ketika masa Pilpres pada waktu itu menyodorkan naskah kontrak politik kepada Capres Joko Widodo untuk menandatangani perjanjian atau kesepakatan jika beliau terpilih sebagai presiden untuk menetapkan Hari Santri Nasional. Dan alhamdulillah setahun kemudian ketika beliau terpilih menjadi Presiden Indonesia, tepatnya 22 Oktober 2015 menandatangani kontrak Hari Santri Nasional. Alhamdulillah bersama saya Kiai Thoriq bin Ziyad adalah pimpinan Ponpes Mabus Salam Malang, Gondang Legi, Pagelaran, yang pada waktu itu kami berdua sengaja menyiapkan kontrak politik itu karena kami kebetulan sama-sama kader Nahdlatul Ulama yang menginginkan negara mengakui peran para ulama dan santri untuk merebut dan utamanya mempertahankan kemerdekaan ketika Rois Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad wajib bagi umat Islam untuk berperang melawan tentara Nika dan sekutunya yang pada waktu itu berusaha untuk menggagalkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi ini adalah satu rekonstruksi sejarah bagaimana Hari Santri itu muncul dan alhamdulillah kemarin dalam pidato Presiden Jokowi di peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2003 di Tugu Pahlawan Surabaya menyebut secara eksplisit
bahwa Hari Santri Nasional itu sejarahnya dari Kabupaten Malang, dan Kabupaten Malang itu tempat persisnya adalah di pesantren beliau, pesantren Babu Salam Malang. Gitu, monggo Gus. Saya selaku pengusul pertama kontrak politik Hari Santri mengucapkan banyak terima kasih. Keinginan santri seluruh Indonesia telah diwujudkan oleh Presiden, dan mudah-mudahan ini menjadi fondasi awal untuk keutuhan dan persatuan Republik ini ke depannya. Maka insya Allah besok kita bisa bertemu lagi dengan Pak Basarah untuk bisa memperjuangkan takrif atau definisi santri, dan itu harus dikeluarkan oleh negara. Kami berharap nanti takrif adalah kepanjangan dari santri itu sendiri, insan taat Republik Indonesia. Artinya apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, kalau mereka atau santri itu taat kepada konstitusi negara, maka layak disebut santri. Kedepannya demikian, dan itu mudah-mudahan menjadi berkat dan pemersatu bangsa ke depan. Terima kasih. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.